Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi iki ku fasal suci wa tajibu lan wajib apa zakatul fitri, zakat fitrah. Wa yuqalu lan tengendikake laha maring zakatul fitri apa zakatul fitrati, zakat fitrah. Ayil khilqati tegese kedadian. Bisalah sati asya'a kelawan telu pira-pira perkara. Al-islami nyatani Islam, wala fala fitrata mongko ora ana zakat fitrah iku mujud ala kafirin ing atase wong sing kafir. Asliin kang asli, illa fi raqiqihi ing dalem, kecuali ing dalem kawulane kafir. Wa qaribihi lan kerabate kafir, al muslimina kang muslim kabeh. Wajib zakat fitrah itu dalam 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama, Islam. Tidak diwajibkan zakat fitrah bagi orang yang kafir asli, kecuali hambanya harus Islam. Wa bi hurufi syamsi, Allah ya Rabbi ya Karim, dan sebab merdeka srengenge itu surupe srengenge. Tes 1. Zakat fitrah itu dilakukan Allah ya Rabbi ya Karim disebabkan surupe srengenge, terbenamnya matahari di akhir Allah ya Rabbi ya Karim bulan Ramadan, min akhiri yaumin saking akhire utawa awit saking akhire dina, min syahri Ramadana saking bulan Ramadan. Kalau zakat fitrah dikeluarkan awal Ramadan nggak apa-apa, pertengahan Ramadan juga nggak apa-apa, tapi ketentuan di sini yang lebih utama adalah saat terbenamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Wa khina idzan lan dalam ketika hurufi syamsi min akhir yaumin min syahr Ramadan ila akhirihi fatukhraju mongko tentokake apa zakatul fitri, zakat fitrah, aman atas nama uang mata kang wis mati sapa seman badal hurufi ing dalam sause surupe srengenge. Dunaman dudu wong wulida kang den lahirake sapa seman ba'dahu ing dalam sause huruf syamsi. Kemudian zakat fitrah itu juga dikeluarkan bagi orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari. Jadi ketika malam takbir, katakanlah maghrib, jadi maghrib ketika seluruh kampung sudah takbiran, besoknya sholat Idul Fitri, di antara maghrib dan sholat Idul Fitri itu ada orang yang meninggal. Maka orang yang meninggal itu, kalau bapaknya masih wajib mengeluarkan zakat. Kalau anaknya yang meninggal, pokoknya siapa yang bertanggung jawab di situ tetap mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang meninggal ketika setelah terbenamnya matahari. Bukan orang yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Jadi ketika ada bayi lahir pas Isya, malam takbiran itu, malam sholat Idul Fitri, dilahirkan Isya, itu kan ba'dal huruf, setelah terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, maka itu tidak wajib dizakati fitrah. Paham? Nah, gitu loh. Terlahirkan dengan mati beda. Kalau mati setelah terbenam matahari masih tetap zakat. Tapi kalau terlahirkan setelah terbenamnya matahari di hari akhir bulan Ramadan, ya, maka kalau yang dilahirkan tadi tidak wajib zakati. Wa wujudul fadli lan wujude turan. Orang yang zakat fitrah itu mestinya orang yang punya harta
apa itu kelebihan. Jadi setelah dia zakat masih ada yang dimakan. Beras yang dibuat zakat itu adalah kelebihan, gitu loh. Setelah kita zakat masih ada untuk dibuat makan. Kemudian wahwa utawi wujudul fadli iku yasa rusaksi sugiye wong suwiji. Bima kelawan perkara yahduru kang turah apa sima angkutihi saking panganan pikuatane man. Wakuti iyalihi lan kekuatane keluarga iman fi dzalikal yaumi ing dalem mungkun-mungkun dina ay yaumi Idul Fitri tegese dinane riyaya Idul Fitri. Wa kadzalan iku kaya mungkun-mungkun yaumu Idul Fitri lailatuhu utai wengine yaum Idul Fitri aidan khalimali. Yang dimaksud kelebihan itu adalah seumpamanya hari ini, hari Selasa, untuk hari ini mulai pagi sampai malam itu ada kelebihan beras untuk dipakai makan. Bukan urusan besok atau lusa, paham? Jadi ketika hari ini, ketika orang-orang mengeluarkan zakat, terus kamu bilang, kamu tanya sama teman, saya ini nggak wajib zakat, kenapa? Kopian. Saya ini nggak wajib zakat. Kenapa? Saya ini orang miskin, nggak punya. Kok bisa? Nah, saya beras saja cuma apa itu pas-pasan gitu. Maksudnya pas-pasan gimana? Untuk zakat ada nggak? Ada. Terus untuk makan? Cuma hari ini. Nah, itu nggak boleh. Itu tentu zakat. Kecuali kalau kamu keluarkan zakat setelah kamu keluarkan untuk makan hari ini, nggak ada. Baik untuk dirinya dan keluarga nggak ada, maka itu nggak wajib. Paham ya? Nggak ada beras, tapi punya pakaian 2 atau 3, beras nggak ada, wajib zakat. Menjual baju 1, itu wajibnya zakat, saking wajibnya zakat fitrah. Betul. Wa yuzaki lan awe zakat sapa sahs wong suci an nafsihi atas nama awak dhewene muzaki utawa sahs utawa wong unae. Setiap individu, setiap orang itu wajib mengeluarkan zakat atas nama dirinya sendiri. Di samping itu juga wa amman lan atas nama wong talzamuhu kang wajib ing Allah ya Rabbi ya Karim sahas apa nafaqatuhu oleh nafaqoi man minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Termasuk juga mengeluarkan zakat atas nama orang-orang yang wajib kamu nafakoi. Kalau bapak, istri, yaitu apa? Menzakat fitrahkan atas nama istri, lalu anak-anak. Paham ya? Itu. Atau siapapun yang menjadi hak kamu, bisa budak, gitu. Atau walaupun bukan anak kandung, katakanlah anak angkat yang kamu angkat. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu itu sebagai orang tua asuhnya kan, itu. Maka wajib. Fala yalzamu mongko ora wajib li muslimin kaduene Islam, wong Islam apa fitratu abdin mitrai kawula wa qaribin lan kerabat barek wa zaujatin lan bojo wadon kufarin kang kafir. Kalau ada orang tua, punya istri kafir, punya anak kafir, punya anak angkat kafir, punya kerabat dekat kafir, punya budak juga kafir. Sedangkan dirinya sendiri itu muslim, maka yang muslim tadi mengeluarkan zakat cuma untuk dirinya sendiri saja. Adapun untuk istri, anak, dan budak yang tidak Islam tidak wajib dikeluarkan atau menfitrai atau tidak wajib zakat fitrah atas nama mereka. Wa in wajabat lan senajan wajib apa nafaqatuhum nafaqoi Allah ya Rabbi ya Karim oleh nafaqai kufar kedua. Utawa ya oleh nafaqai kufar kedua. Walaupun itu istri tetap kon belanjani. Walaupun itu anak tetap kamu menafakoi. Walaupun istri tetap menafakoi setiap harinya. Itu urusan nafkah, tetap wajib nafkah. Tapi urusan zakat beda. Paham ya?
walaupun semuanya itu kamu yang apa istilahnya bertanggung jawab, tapi urusan zakat fitrah ada syarat sendiri, yaitu Islam. Selain Islam nggak boleh. Wa idza wajabat lan arikalane wajib apa fitratu zakat fitrah ala saksi ing atas wong suci fayukhriju mongko ngetokake sapa sakhs soan ing sakso mingkuti baladihi saking panganan kekuatan negara sakhs. Maka ketika zakat fitrah sudah ditentukan, keluarkan satu sok dari makanan yang biasa dimakan untuk diambil kekuatan atau yang bisa menambah kekuatan terhadap negara tersebut yang sudah adatnya. Kalau Indonesia beras, keluarkan satu sok. Kemudian kalau Madura atau mana jagung. Kemudian ada lagi kalau daerah mana itu pakai sagu atau apalah yang biasa dimakan oleh satu daerah itu, maka keluarkan dengan wujud itu. Kalau kita ini beras, kamu zakat selain beras, maka nggak boleh. Ingkana lamun ono Allah ya Rabbi karim sapa sakhs iku baladian ahli negara. Fa ingkana mung lamun ono iku fil baladi ing dalem Allah ya Rabbi karim negara apa akwatun pira-pira kekuatan utawa pira-pira panganan kekuatan nangatan ghalaba kang naat iki ghalaba kang ngelendih apa ba'duha setengah akwat wajib mongko wajib apa al-ikhraju ngetokake minhu saking ba'd. Walau kana lamun ana apa sapa asas wong suci iku fi badiatin ing dalem alas laku takang ora ana panganan kekuatan iku maujud fiha ing dalem badia nangoten akhraja mongko ngetokake sapa sesakhs mingkuti akrabil biladi saking panganan kekuatan luwe parek-pareke negara ilaihi maring sakhs. Jika satu daerah itu ada makanan pokok yang biasa dipakai dan dimakan oleh ahli negara di satu negara itu, ada 4 macam. Ada beras, ada daging, ada katakanlah jagung. Semuanya itu adalah makanan pokok yang biasa di daerah sini atau di satu daerah. Maka ambil salah satunya. Gitu. Boleh berasnya atau boleh jagungnya atau boleh apa. Yang penting bahan atau makanan tersebut memang makanan yang bisa memberikan kekuatan kepada manusia. Itu jika kamu itu satu orang yang menjadi komunitas satu daerah atau komunitas suatu negara, memang kamu rakyat di situ, gitu. Kecuali kalau kamu itu bertempat di alas, di hutan, yang mana di sekitar hutan itu tidak ada makanan yang seperti di sini. Maka apa yang wajib kita zakati? Yang wajib kita zakati adalah makanan-makanan yang biasa dimakan oleh tetangga atau daerah tetangga dekat di hutan itu. Katalah hutan itu dekat dengan kampung si A, maka ada kampung A, B, C, D, E. Cuma di antara kampung semua tadi, yang paling dekat dengan hutan itu tadi adalah kampung A. Dan kampung A itu kebiasaannya makan jagung. Maka yang kita keluarkan adalah jagung. Ya kita carilah di hutan itu. Gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa diambil di situ. Pokoknya makanan kekuatan yang biasa dimakan oleh salah satu daerah yang dekat dengan daerah itu. Waman lan utai sabane wong iku lam yusir ora soge sapa seman nisoban kelawan sak nisab bal bibadihi balik sogene kuwi kelawan sebagiane sak sok. Nawatan lazimahu mengko wajib ingman apa zalikal ba'du mengkono-mengkono sebagian. Kalau ada orang sangat miskin, ketika zakat fitrah dia punya persis 3 kilo. Pak, persis 3 kilo. Setelah itu, setelah dikeluarkan sudah nggak ada lagi.
yang bisa dimakan karena sisanya sudah nggak ada. Maka kamu diperbolehkan zakat fitrah tidak 3 kilo, tapi apa? Sebagian. Jadi katakanlah kalau makan cukup 1/4, maka 3 kilo itu zakatkan, dikurangi 1/4 untuk makan keluarga dan dirinya untuk hari ini. Paham ya? Waqadruhu lan utawi kira-kira desok aiso itu kesesok iku khamsatu artolin 5 kati wasulusun lan 1/3 bil Iraqi kelawan bangsa negara Irak. Wasabaqalan musdise apa bayanur ritli keterangane kati al Iraqi kang bangsa Irak fi nisabi zuru'i ing dalam nisabi pira-pira tanduran pegagan. Berapa sih yang dikeluarkan? Ya yang umum itu loh, 2 kilo 2,2 kilo, 7 on saya cuma untuk digenapi maka menjadi 3 kilo gitu. Makanya setiap satu orang 3 kilo gitu. Bon, faslon wa turfa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'u zakatu. Faslun utawi iki iku ana fasal suci wa tudfa'u lan den weake diberikan apa zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira pantan as-samaniyati kang 8. Alladzina nyatane wong akeh zakara kang wis nutur hum ing alladzina sapa Allah taala fi kitabi ing dalam kitab Allah al-azizi kang mulya. Fi qoulihi ing dalam dawuh Allah taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini kelompok yang menerima zakat. Inna masadaqatu angin pestine utawi sedekah iku lil fuqara'i kanggone wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wal amilin lan pira-pira amil alaiha ing atase zakat wal muallafati lan pira-pira wong kang den lulutake diutuk-utuk dilulutake apa kulubuhum atine Allah ya Rabbi ya Karim mu'allafah mulya kena utawa antine al wa fir riqabi lan ing dalam pira-pira kawula wal gharimin lan pira-pira wong sing duweni utang wa fi sabilillahi lan wong kang ing dalam sabilillah dalane Allah wa ibnis sabili lan anak dalan tegese pengelana utawa pengembara ila akhirih. Wa utai qauluhu iku dhahirun pertelo ghaniyun kang semuge anisarhi saking den sarahi illa ma'rifatal asnafi kejaba ngawruhi pira-pira pantan al-madhkurati kang den tutur. Pasal ini menjelaskan tentang sedekah. Zakat itu juga termasuk sedekah. Nah gini. Pasal ini menjelaskan tentang diberikan kepada siapa zakat itu. Jadi zakat itu gak boleh diberikan pada orang-orang ngawur. Di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang sudah disebut Allah di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Sedekah maksudnya termasuk zakat juga. Ya, itu diberikan pada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fakir dan miskin itu bedanya apa? Nanti ada bedanya. Kemudian al-amilin, orang-orang yang bagian mengolah zakat, membagikan zakat. Kayak ini panitia-panitia barang itu kak sembarangan kudu ono sing nunjuk. Kalau kayak ini awakmu langsung ngedek badan ambil zakat, nggak bisa, harus ditunjuk, paham? Kemudian wal mu'allafa qulubuhum, orang-orang yang diutuk-utuk atine biar tertarik terhadap Islam, biar gampang menerima Islam, yaitu orang-orang yang
baru masuk Islam, orang-orang yang nggak pernah ibadah, itu termasuk biar semakin merasakan nikmat menjadi orang Islam, dapat bagian. Kemudian termasuk budak dan orang-orang yang punya hutang, iki wong sing akeh utange termasuk menerima zakat. Lalu wa fisabilillah, dan orang-orang yang memang pekerjaannya itu fisabilillah. Termasuk sapa? Wong perang. Gitu, wong perang karena Allah. Kemudian para kiai, para guru, itu termasuk sabilillah. Ngono ya. Kemudian wabni sabil, dan orang yang pengembara. Jadi dia itu keluar dari desanya, melalang buana ke sana kemari, dan nanti pas mungkin waktu Idul Fitri, malam Idul Fitri bertepatan di daerah mana gitu. Nah itu menerima zakat juga. Dan semuanya tadi ke-8 kelompok tadi nggak perlu disarahi lagi, nggak perlu dijelaskan lagi, ya sudah itu. Kecuali jika kamu ingin mengetahui siapa-siapa kriteria daripada 8 kelompok itu tadi. Sekarang kita detailkan profil daripada mereka. Fal fakiru mongko utai fakir fi zakati dalam zakat huwaladzi yaiku wong lama lakang ora ana dobo kang ora ana bondo iku mujud lahu kadui alladzi wala kasbalan ora ana penggawean iku mujud ya kau kang tumiba apa kasab maukian ing dalam gon tumibane min hajatihi saking hajati alladzi. Siapa sih fakir itu yang bisa menerima zakat? Fakir di dalam bab zakat, ya, fakir di dalam bab zakat adalah orang yang tidak memiliki harta, juga tidak memiliki pekerjaan yang bisa menopang kebutuhannya. Jadi itu yang namanya fakir, paham ya? Jadi dia itu nggak punya pekerjaan dan nggak punya harta, padahal dia butuh. Beda dengan orang nggak punya harta, ya, nggak punya pekerjaan karena males, disuruh kerja males aku. Apa kerja, duit mudun dewi, tapi itu sego nggak iso. Nah itu kan lucu ngomong ini. Maka nggak boleh nerima zakat kayak gitu. Yang memang kebutuhannya banyak tapi pekerjaan nggak ada dan harta pun nggak punya, yaitu fakir namanya. Amma fakirul aroya, Allah ya Rabbi ya Karim, anapun utai wong fakir ing dalam bab aroya. Fahiya iku fahiya mongko utawi fakirul aroya iku man wong lanakda kang ora ana duit iku maujud biadihi ing dalam tangane man. Allah ya Rabbi ya Karim, hanya dia itu nggak bawa uang di tangannya gitu saja. Wal miskinun mongko lan utawi wong miskin iku man lah. Kalau miskin itu siapa? Iku man wong qadaro kang kuwasa sapa siman ala malik ing atase bondo au kasbin utawa pekerjaan ya kau kang tumiba apa kullun saben-saben siji min huma saking karone malin au kasbin. Maukian fi kifayatihi. Maukian ing dalem gon tumibane min kifayatihi saking kecukupane man. Wala yakfi lan ora nyukupi apa kullun ing man. Kaman kaya dene wong yahtaju kang butuh sapa seman ila asrati darahima maring 10 dirham. Wa indahu lan iku ana sandinge man sab'atun utawi 7. Beda kalau fakir dan miskin. Kalau fakir memang enggak ada sama sekali. Paham ya? Kalau fakir itu enggak ada sama sekali. Duit enggak ada, pekerjaan enggak ada. Paham? Tapi kalau miskin, ya, kalau miskin, Allah ya Rabbi ya Karim, dia itu masih mampu mencari. Duit gak ada tapi mampu mencari. Ya, pekerjaan gak ada. Artinya orang miskin adalah dia butuh 10 tapi dia punya 7. Setiap bulannya dia itu wajib mengeluarkan 10 tapi pendapatannya cuma 7. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Dah, harus paham itu.
Seperti orang butuh 10 dirham tapi dia memiliki 7 dirham. Nah, sekarang amil. Wal amilu lan utawi wong sing nglakokake. Wis. Wal amilu lan utawi wong sing nglakokake zakat, maksudnya iku man wong istamalahu kang ngerjaake utawa kang nugasno ngono ya kene ing man sapa imam ala akhdhi zakati ing atas ngalap pira-pira zakat wa daf'iha lan aweh ing zakat limustahiqiha maring pira-pira wong sing ngekaki zakat. Siapa amil itu? Apakah semua boleh menjadikan dirinya sebagai badan amil zakat? Tunggu enggak orang Ramadan menjelang poso dan riyo tulisan badan amil zakat. Biasanya masjid-masjid lagi ya, pemuda-pemuda itu nggak boleh. Harus apa? Istakmalahul imam, harus ditunjuk oleh imam. Imam itu siapa di daerahmu? Ya entah kiai, entah lurah, ya tak? Harus ditunjuk. Imam seperti lurah, kemudian seperti pemimpin desa atau kiai yang memang rujukan jadi dari orang untuk orang-orang semua. Jadi orang-orang yang membagikan pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Lah wal mu'allafatu Allah ya Rabbi karim lan utawi wong sing diutuk-utuk apa kulubuhum atine al iku wahum utawi mu'allafa kulubuhum iku arba'atu aksamin ono papat pira-pira bagian. Adapun orang yang dibikin tertarik hatinya itu ada 4 macam, biar makin mantap terhadap Islam, makin tertarik dengan Islam. Itu ada 4. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku mu'allafatul muslimina, mu'allafai wong muslim, diudu-uduhi wong Islam. Memang orang Islam, wahum utawi Allah ya Rabbi ya karim mu'allafatul muslimin iku man wong aslama kang mlebu Islam sapa sing man. Wa niyatuhu lan khali utawi niyate man iku dhaifatun apes fil islami ing dalam Islam. Fayuta'alafu mongko den lulutake bidaf zakati kelawan awe zakat lahu maring man iku. Jadi orang-orang yang dibikin tertarik Islam itu ada 4 dan itu juga semuanya berhak menerima zakat. Yang pertama itu siapa? Anggaplah bahasa kerennya Islam KTP. Paham? Orang yang masuk Islam tapi niatnya itu lemah. Jadi niat Islam itu bukan karena dia itu tertarik dengan Islam, tapi ada tujuan lain. Katakanlah di pacar Islam, awake Nasrani, khawatir kehilangan pacare, akhirnya masuk Islam. Itu kan lemah tujuannya. Nah kayak gitu itu boleh dikasih zakat, cek tertarik. Kemudian wabaqiyatul aqsamilan utawi sekerine pira-pira bagian iku mazkuratun den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembarake wa fil kitab kang den jembarake keterangane. Untuk lainnya 2, 3, 4 dari kelompok orang-orang yang dibikin tertarik hatinya untuk Islam, yang tadinya ada 4, yang 2, 3, 4 dijelaskan di kitab-kitab yang lebih luas. Paham? Wafir riqabi lah budak, wafir riqabi lan ing dalam budak, wahum utawi ar-riqab iku al-mukatabuna budak mukatab. Amal mukatabu lan anapun utawi budak mukatab kitabatan kelawan akad kitabah, akad tertulis fasidatan kang rusak falayutta mongko ora kena dirwehi min sahmil mukatabina saking bagiane biro-biro budak tertulis. Kalau perjanjiannya itu rusak, nggak cocok dengan perjanjiannya, akadnya itu rusak, maka budak mukatab yang dengan perjanjian yang rusak itu tidak wajib menerima zakat. Wal gharimu lan utawi wong sing diutang iku ala salasati aksamin ing atase 3 pira-pira bagian. Al-gharib, orang yang memiliki hutang juga ada 3 bagian.
Akaduha utai salah sijine salasa iku man wong istadana kang amrih utang sapa seman dainan ing utang litaskini fitnatin krana ngantengake fitnah baina taifataini ing dalam antarane kelompok loro bi qatilin ing dalam wong kang den pateni lam yadhar kang ora jelas Allah ya Rabbi ya Karim sapa qatiluhu wong sing mateni qatil akhire fatahmalu mongko nanggung sapa seman dainan ing utang bisa babi dalika kelawan sebabe mengkono-mengkono Allah ya Rabbi ya Karim taskini fitnah fayuqda mongko den sauri dainahu ing utang iman min samil gharimina saking bagiane wong sing duweni utang goni yang kana iku soge anane man au fakiron utawa fakir. Jadi ada 3 bagian orang yang punya hutang itu. Yang pertama adalah orang yang memang hutangnya itu bukan karena dia butuh, tapi karena untuk meredam fitnah di antara 2 kelompok yang saling berseteru. Ada orang yang dibunuh di satu kelompok, tapi yang membunuh tidak diketahui. Jadi ada pembunuhan, mati, lalu ditanya siapa yang membunuh, wah nggak tahu. Tapi yang jelas adalah 2 kelompok itu sedang berseteru atau sedang perang. Dan yang bunuh siapa nggak jelas. Maka Allah ya Rabbi ya Karim, hutang orang yang dibunuh tadi itu bisa ditanggung oleh orang yang apa istilahnya itu, yang merasa simpati, merasa kasihan, paham ya? Akhirnya dia hutang, berarti ada kelompok A, terus aku yang nanggung, berapa hutangnya? 40 juta. Nah ini kan yang mati ini apa istilahnya? Keluarganya nggak ada, dan dia punya hutang 40 juta. Gimana ini? Di akhirat nanti gimana? Ya wis, aku yang nyaur. Paham? Akhirnya saya mengembalikan hutangnya orang yang terbunuh itu tadi. Biar apa istilahnya? Biar konflik gak tambah melebar, akhirnya diputusi gitu aja biar aman, rukun maneng 2 kelompok itu tadi. Paham? Nah, maka saya yang nyauri 40 juta itu tadi, saya ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat karena saya punya hutang. Walau hutangnya tadi bukan untuk saya sendiri, tapi untuk menolong orang yang lagi terbunuh yang nggak tahu siapa yang bunuh itu tadi. Kira-kira apa? Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yu'tawan angin pesideten wei sopal gharimu wong sing utang inda baqa ini ketika netepi utang alaihi ing atase gharim fa in adahu mongko lamun nyamuri sapa gharim Allah ya Rabbi ya Karim ing adain utang mimalihi saking bondone al-gharim au taf'ihi utawa awet sapa al-gharim ing dain ibtidaan ing dalam kawitane nangaten lam yukta mongko ora usah diwehi zakat sapa gharim min sahmil gharimina saking bagiane wong sing utang. Saya sebagai orang yang mengembalikan utangnya orang yang terbunuh tadi, itu kan tujuannya karena biar rukun toh, biar tidak menyebar fitnah. Lalu karena hutangnya 40 juta, wis aku sing balekno duwe. Iku utangi iku tak tanggungi. Utang sapa? Arek sing mati, anak yang terbunuh utang ke siapa? Ke tetangganya. Berapa? 40 juta. Ya sudah, saya nanggung. Akhirnya saya kembalikan 40 juta itu. Paham? Dengan harta pribadi saya. Ya, memang saya punya, maka saya nggak wajib menerima zakat. Paham? Berbeda kalau nanggung utang. Mana? Katanya kamu yang nanggung. Iya, saya nanggung. Lah mana uangnya?
belum ada saya. Gitu ya, belum ada. Jadi dia menanggung hutang, tapi dia itu sendiri masih membutuhkan. Karena kan tadi tujuannya cuma meredam fitnah, Pak. Itu saja. Jadi kalau seumpamanya punya sendiri uangnya, fa'in adahu min malihi. Jadi saya 40 juta itu saya bisa kembalikan kapanpun karena saya punya duit, maka saya tidak wajib menerima zakat, tidak boleh menerima zakat karena saya tergolong orang yang mampu. Itu. Allah ya Rabb ya Karim, wa baqiyatu aqsamil gharimin utawi tetepe pira-pira pandumane wong sing duwe utang iku fil mabsutati diterangno ing dalam kitab kang den jembarake. Keterangan lainnya banyak di kitab-kitab yang lebih besar. Wa amma sabilullahi lan anapun utawi sabilillah iku fahum mongko utawi sabilillah iku al-huzatu pira-pira wong sing perang. Orang yang perang melawan orang kafir itu adalah sabilillah. Alladzina Allah ya Rabbi ya Karim nyatane wong akeh la sahma kang ora ana bagian iku mujud fi diwanil murtaziqati ing dalam buku catatane wong sing nampa bayar. Balhum balik utawi Allah ya Rabbi ya Karim alladzina iku mutatawwiuna wong kang gawe krana Allah bil jihadi kelawan jihad. Ini buat tentara-tentara, pejuang-pejuang yang memang nggak ada gajinya. Paham? Oh, jadi tentara kok. Saya ini termasuk orang yang bisa menerima zakat karena jihad fisabilillah. Kamu dapat gaji nggak? Dapat. Per bulan berapa? Ya berapa juta gitu. Ya sudah, ya itu. Kecuali kalau memang perangnya itu karena Allah. Jadi dia itu tentara atau dia itu pejuang, tapi bukan pegawai negeri, juga bukan kerja kemana-mana. Dia itu memang nggak ada penghasilan atau nggak ada apa istilahnya catatan dapat gaji. Jadi perang itu nggak ada gaji karena lillahi ta'ala, maka itu boleh diterima zakat. Wa amma ibnu sabili lan anapun utawi ibnu sabil iku fahuwa mongko utawi ibnu sabil iku man wong yunsiu kang nyukulake sapa siman safaron ing lungan min baladi zakati saking negarane zakat au yakunu utawa ana sapa siman iku mujtazan wong kang ngliwati bi baladiha kelawan negarane zakat. Ibnu Sabil adalah orang yang ujuk-ujuk onok nang daerah karena dia itu bepergian, nggak ada yang, ya ada yang dituju tapi kebetulan waktu itu di satu daerah numpang entah di musola atau di masjid, ya maka boleh menerima zakat, gitu. Atau kebetulan lewat saja, kon lewat nang daerah Ndorosemo, padahal kamu itu orang Jogja atau orang Jakarta, kebetulan mampir di Ndorosemo lewat. Maka pas pembagian zakat maka boleh menerima zakat. Wa yustaratu lan den syaratake fihi ing dalem Ibnu Sabil apa al hajatu hajat wa damul maksiati lan ora anane maksiat. Dan kemudian disyaratkan lagi bukan kok semua orang yang nggak ada rumah, nggak bertempat tinggal di daerah situ dikasih zakat, enggak. Asal bepergiannya itu tidak maksiat. Nomor 2, memang butuh makan. Paham ya? Memang butuh dan hajat. Itu baru boleh dikasih zakat. Wa ilaman maring wong yujadu kang den temu sapa seman minhum saking asnaf. Ayil asnafi tegese pira-pira pantan. Fihi iku tetep ing dalem qauluhu isyaratun utai isyarah ila annahu maring satemene kelakuan iku idza fukida ari kalane den sepeake sapa ba'dul asnafi setengah pira-pira pantan wa wujida lan den temu sapa al ba'du pantan sing liya nang ngoten tusurrifa utawa tusrafu ngono kene tusrafu mongko den tasarrufake apa zakat liman kadune wong yujadu kang den temu sapa seman minhum saking asnaf fa in fukidu mongko lamun den sepeake sapa asnaf
kulluhum yuskabiyani asnaf. Nangoten hafizat mongko den reksa apa zakat hatta yujadu sehingga den temu sapa asnaf kulluhum yuskabiyani asnaf wa ba'dhum lan sebagian asnaf. Jadi beras ada, semua sudah menyerahkan ke badan-badan zakat, badan amil zakat, entah ke masjid atau musola. Beras sudah banyak. Ternyata orang kampung itu kaya semua. Tidak ada satupun dari diantara 6 kelompok itu tadi, fakir, miskin, ibnu sabil, dan semuanya yang 8 tadi loh. Ternyata sekampung itu orangnya kaya semua. Maka harus mencari kelompok-kelompok yang diantara 8 tadi, walaupun di lain daerah. Jadi daerahnya kaya semua. Ya tetangga desa. Ada nggak fakir? Ada nggak miskin? Ada nggak ibnu sabil? Ada nggak sabilillah? Ada nggak al-gharib? Kalau memang nggak ada kaya semua, tetap jangan dikasihkan. Maka harus ditunda dulu. Berasnya beban numpuk, ditunda sambil mencari orang-orang di antara 8 itu tadi, 8 kelompok. Kalau menemukan, ya kasihkan ke situ, walaupun bukan daerahnya. Paham ya? Jadi kebetulan daerahnya wong sugih-sugih, wabih kan wong larat, dolek wong larat kangelan, ngoten lho. Walayak tasir lan ora oleh ngringkes sapa seman fi ita'iz zakati ing atase awe zakat ala aqalla ing atase luwe kedhik min salah saking 3 kelompok mingkulin saking sinfin saking saben-saben pantan minal asnafi saking pira-pira pantan as-samaniyati kang 8 illal amila angin wong sing nglakokake zakat. Fa innahu mongko sakjane kelakuan iku ya juzu wenang apa yakuna yen ana sapa amil iku wahidan siji in hasalat lamun hasil bihi kelawan wahid apa al hajatu hajate. Jadi nggak boleh. Tadi itu yang berhak menerima zakat ada berapa kelompok? Ada 8. Lalu kamu kurangi. Terus jangan 8 kebanyakan. Kita kurangi jadi 6 kelompok aja. Gitu. Jadi ada 2 kelompok yang dikurangi. Kita cari kelompok yang pertama nggak nemu, kelompok yang kedua nggak nemu, kelompok ketiga nggak nemu. Begitu kelompok kelima nggak nemu, kelompok keenam apa itu? Sudah nggak usah, kita ringkas saja menjadi 5 kelompok saja, yang 2 nggak usah. Itu nggak boleh, paham ya? Itu nggak boleh. Allah ya Rabbi ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kini illal amila fa innahu wajuz. Kecuali amil zakat. Amil zakat itu kalau semuanya orang 4, gitu. 1 amil zakat, 1 orang saja untuk mengolah zakat itu sudah bisa. Paham ya? Pembagiannya. Sekarang wakil lah. Badan amil zakat sampai 6 sampai 5 orang. Apa maneh sampai kelompok arek nom-nom melo kabeh melok ngatur. Gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Cukup 1 saja yang dikasih. Amil zakat siapa yang hajat. Di antara orang-orang yang menata zakat, pembagian zakat ternyata ada 2 orang yang memang fakir miskin. Ya. Kon duwe pabrik melok ngurusi zakat, ya gak wajib dikasih zakat. Paham? Ternyata amil zakat itu hanya ada 1 orang yang memang tidak mampu secara kehidupannya, maka orang itu yang dikasih. Paham ya? Ada mulai lainnya nggak perlu. Fa in sarrafa mangqalamun Allah ya Rabbi ya Karim nasarufna sapa siman lisnaini maring wong loro mingkul sinfin saking saben-saben kelompok. Ngoten Warima mongko nempui sapa siman lisalisi maring kelompok sing ketiga. Akola kang luwih gedhe, akola mutamawwalin. Kelawan luwih gedhe bondo kang den aji kerta. Wakilalan den ngendikake Allah ya Rabbi ya Karim kila yaghramu nempui
lahu ngaring salis as-sulusa ing sepertiga. Di desa kamu itu ada katakanlah 3 kelompok orang-orang yang memang berhak menerima zakat, tapi kamu berikan pada cuma 2 kelompok toh. Maka kamu sebagai orang yang mengawasi zakat atau yang berhak membagi zakat, kau nempui wajib mengganti atau nyauri nang bagiane 1 kelompok yang kamu tinggalkan itu tadi. Paham maksudnya? Berarti kau langsung diutang, wajib nempui beras di gua. Karena apa? Mestinya ada 3 kelompok, tapi yang kamu beri cuma 2 kelompok. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha. Ada 5 kelompok yang enggak boleh menerima zakat. Wa khamsatun utawi wong 5 iku la yajuzu ora wenang apa daf'uha awe zakat, ai zakat tegese zakat. Siapa saja yang enggak boleh menerima zakat? Ilaihim maring khamsah. Pertama al-ghaniyu wong sugih bimalin kon bondo. Wong sugih kon kei zakat. Au kasbin utawa penggawean. Si A itu loh kasih zakat. Iya tak? Pekerjaannya apa? Manajer. Ya apa ya? Presiden direktur. Ya apa? Belonjoe nggih alpak. Kon kei zakat genam. Kemudian wal abdulan kawula. Hamba. Karena hamba itu bergantung pada sayyidnya. Paham? Sayyidnya sugih kok kawulane melok sugih. Berarti kan ya? Hamba yang tergantung dari sayyidnya. Itu. Sayyidnya mampu kok. Kemudian wa banu Hasimin lan Bani Hasim wa banu Muthalib lan Bani Muthalib. Termasuk para sayyid, para sada, para habaib itu gak boleh menerima zakat. Sawaun padha uga manau nyegah sapa Banu Hasim lan Banu Muthalib haqqahum ing hae Banu Hasim wa Banu Muthalib min khumusi amla utawa ora wa kadza utaqauhum wa kadza lan kaya mengkono-mengkono Banu Hasim Banu Muthalib utaqauhum pira-pira wong kang sing dimerdekake Banu Hasim Banu Muthalib. Laya juzu ora wenang apa tabu zakati awe zakat ilahi maring kabeh niku wae. Wa ya juzu lan wenang likulin kadune saben-saben siji minhum saking Banu Hasim Banu Muthalib apa akhdhu shadaqatit tatawu'i ngalap sedekah sunnah alal masyhur. Tapi Banu Hasim Banu Muthalib para sayyid, para sadat, para habaib hanya boleh menerima sedekah. Tapi zakat enggak boleh. Ibaratnya wong salaman template hadiah gitu loh, itu boleh. Tapi zakat nggak boleh. Itu. Wal kafiru termasuk orang kafir juga nggak boleh menerima zakat. Wa fi batin nusakhi lan iku ing dalem setengah tulodo wala tasih lan ora sah. Allah ya Rabbi ya Karim. Ngene. Wa fi batin nusakhi lan iku ing dalem setengah tulodo wala tasih utawi dawuh wala tasih. Lil kafiri kadine wong kafir. Wong kafir gak boleh nerima zakat. Wa man lan utai sabene wong iku talzamu wajib. Allah ya Rabbi ya Karim al muzakkiya ing wong sing zakat. Al muzakkiya ing wong sing zakat apa nafaqatuhu nafaqoi man. Iku layat fauha ora aweh, ora oleh aweh. Sapa se muzakki ing zakat ai zakat tegese ing zakat ilaihi maring man bismil fuqara kelawan aran pira-pira wong fakir wal masakin lan wong miskin. Wa yajuzu lan unang apa tafuha awe zakat ilaihi maring kabeh niku wau bismi kaunihim kelawan aran ananiman iku huzatan wong sing ahli perang wa gharimina lan pira-pira wong sing utang masalan umpamane. Wis menawi wallahu a'lam bisawab.